Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-69. Nah, pada part ke-68 sebelumnya itu, Kashikoji memberitahu Boruto bahwa ada benda aneh yang berkaitan dengan Otsutsuki yang berada di dimensi Jubi. Karena hal itu, Koji meminta Boruto untuk pergi menyelidiki hal tersebut. Kali ini, Boruto akan ditemani oleh Mitsuki dan Sarada. Singkat cerita, Boruto pun menjemput Sarada di apartemen milik Eida. Lalu, mereka pun sampai ke tempat Mitsuki. Sekarang, tim 7 Boruto pun berkumpul kembali. Benda apa yang berada di dimensi tersebut, sehingga Koji perlu mengirim Mitsuki dan juga Sarada. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Boruto yang pamit ke Eida dan juga Sumire. Boruto berkata, "Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus pergi dulu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung menggendong Sarada dan membawanya terbang menuju ke tempat Mitsuki. Di sisi lain, Sarada pun terkejut dengan Boruto yang tiba-tiba membawanya terbang. Tak lama setelah itu, Boruto pun menemukan Mitsuki yang berada di sebuah taman Konoha. Terlihat, Mitsuki sedang membantu proses rekonstruksi bersama warga lainnya. Melihat hal itu, Boruto yang membawa Sarada langsung bergegas menuju ke tempat Mitsuki. Di sisi lain, Mitsuki yang menyadari kedatangan Boruto dan Sarada pun membalikkan badannya. Terlihat, Boruto pun langsung menurunkan Sarada. Melihat hal itu, Mitsuki berkata, "Boruto, padahal kau bisa menggunakan Hiresin untuk datang menemuiku, tapi kau memilih terbang bersama Sarada. Kalian seperti pasangan saja." Mendengar hal itu, Sarada dan Boruto pun tersipu malu mendengar perkataan Mitsuki. Boruto berkata, "Itu karena tidak ada media yang ada di sekitarmu, makanya aku tidak bisa menggunakan Hiresin." Mendengar hal itu, Mitsuki pun tersenyum dan berkata, "Tapi aku punya logam milikmu di saku celanaku." Dengan wajah yang bingung, Boruto membalas, "Aku tidak ingat bahwa aku memberikan logam itu kepadamu. Lupakan saja soal itu. Aku ingin kalian bersiap-siap dan ikut bersamaku ke dimensi Jubi." Mendengar perkataan Boruto, Sarada dan Mitsuki pun langsung heran. Mitsuki berkata, "Ada apa dengan dimensi Jubi? Bukankah bumi ini sudah aman dari ancaman Otsutsuki?" Dengan raut wajah yang serius, Boruto membalas, "Tidak, Otsutsuki belum sepenuhnya musnah. Aku diberitahu oleh rekanku bahwa ada benda aneh yang ada di dimensi Jubi. Kemungkinan benda aneh tersebut berasal dari klan Otsutsuki." Mendengar hal itu, Sarada membalas, "Otsutsuki lagi? Boruto, bukankah itu terlalu berbahaya bagi kita bertiga untuk menelusurinya ke sana? Sebaiknya kita menyusun rencana terlebih dahulu." Mendengar perkataan Sarada, Boruto membalas, "Tidak perlu, karena aku sudah punya rencana." Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang mengadakan rapat bersama para Kage lainnya. Terlihat, mereka sedang membahas tentang hukuman yang harus diberikan kepada Kawaki atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Gaara berkata, "Jadi, bagaimana dengan hukuman Kawaki saat ini? Bisa dibilang, dia telah menipu semua desa dan menghancurkan desa, serta melenyapkan orang-orang tidak bersalah. Kalau aku malah menyarankan, lebih baik Kawaki dihukum mati saja." Mendengar hal itu, Naruto langsung menolaknya dengan berkata, "Itu terlalu berat, Gaara. Kita tidak bisa menghukum mati Kawaki." Di sisi lain, Chojuro yang mendengar jawaban dari Naruto pun setuju dengan apa yang telah dia sampaikan. Chojuro berkata, "Yang dikatakan oleh Naruto itu benar. Kita tidak bisa menghukum mati Kawaki. Apalagi, dia juga membantu desa Konoha dan melenyapkan Otsutsuki yang mustahil untuk dikalahkan. Harusnya, itu bisa meringankan hukumannya." Kurosuchi membalas, "Tapi, hukuman apa yang pantas diberikan kepada Kawaki? Kurasa, tidak ada hukum yang layak kecuali kematiannya." Di sisi lain, Chojuro yang mendengar hal itu pun tidak setuju. Karena hal itu, mereka berdua mulai berdebat satu sama lain. Mendengar perdebatan antara mereka berdua, Naruto pun meminta semua orang untuk diam. Seketika itu, semua orang yang berada di sana pun langsung terdiam. Naruto berkata, "Seharusnya ini adalah tanggung jawabku. Kalau boleh, aku akan membuat Kawaki menjadi tahanan rumah saja. Tapi, dengan pengawasanku langsung. Walaupun aku tidak mempunyai kekuatan Kurama lagi, aku yakin dia pasti akan mendengarkanku." Mendengar hal itu, Gaara membalas, "Bagaimana jika kau dimasukkan kembali ke dimensi Daikokuten?" Naruto melanjutkan perkataannya, "Itu tidak akan terjadi, akan kujamin. Kawaki itu, dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk menjadi tempat pulang baginya.
Kau tahu kan, bagaimana rasanya tinggal seorang diri dan dikucilkan semua orang. Mendengar perkataan Naruto, semua pun menjadi terdiam dan merasa bersalah. Naruto kembali melanjutkan perkataannya. Kurasa, dia terlalu melindungiku secara berlebihan. Wajar jika dia melakukan hal tersebut. Dia sendiri juga memiliki trauma di masa kecil. Tapi, perlahan aku akan merubah Kawaki dari hal seperti itu. Adegan pun beralih ke Boruto dan yang lainnya di Taman Konoha. Mitsuki berkata, "Apa rencana Boruto?" Boruto membalas, "Aku ingin kamu menggunakan ularmu untuk mendeteksi bahaya yang ada di sekitar sana." Sedangkan Sarada, dia akan menggunakan Mangekyo Sharingan-nya untuk melacak lokasi dari benda tersebut. Sedangkan aku akan berjaga-jaga jika ada serangan mendadak dari seseorang. Mendengar rencana dari Boruto, Sarada dan Mitsuki pun tampaknya setuju. Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Baiklah, kalian berdua, cepat pegang bahuku. Aku akan menggunakan Rasen ke dimensi Jubi." Tanpa pikir panjang, Mitsuki dan Sarada langsung memegang bahu milik Boruto. Lalu, Boruto langsung menggunakan Hiraisen dan tiba di lokasi tujuan. Setelah sampai, mereka pun berjalan perlahan untuk mencari keberadaan benda aneh tersebut. Sambil berjalan, Boruto berkata, "Kita tidak tahu ada makhluk apa di sini, jadi berhati-hatilah." Di sisi lain, Sarada pun menatap wajah Boruto sambil berjalan. Terlihat, Sarada merasa kagum dengan Boruto yang memimpin mereka dengan penuh tanggung jawab. Karena terlalu fokus menatap wajah Boruto, kakinya pun tersandung batu dan Sarada pun langsung terjatuh. Namun, sebelum Sarada terbentur ke tanah, Boruto dengan cepat menangkap Sarada. Boruto berkata, "Ada apa Sarada? Apa kau merasa tidak enak badan?" Mendengar hal itu, Sarada membalas, "Aku baik-baik saja, hanya tersandung batu kecil saja." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada pun kehilangan kacamatanya. Terlihat, Sarada pun mencari-cari jatuhnya kacamata tersebut. Tak lama setelah itu, Boruto pun menemukan kacamata Sarada dan memberikannya padanya sambil berkata, "Ini, aku menemukannya." Bukannya mengambil kacamata dari tangan Boruto, justru Sarada terus menatap wajah dari Boruto. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Baiklah, apakah sudah selesai?" Mendengar perkataan Mitsuki, Sarada pun merasa malu dan langsung mengambil kacamata tersebut dari tangan Boruto. Lalu, mereka mulai berjalan kembali. Adegan pun beralih ke Kawaki yang berada di rumah dan sedang bersama Naruto. Terlihat, mereka sedang makan bersama. Naruto berkata, "Kawaki, kami sudah sepakat bahwa kau akan dihukum menjadi tahanan rumah dengan aku yang jadi pengawasnya." Mendengar perkataan Naruto, Kawaki membalas, "Kenapa hukumanku sangat ringan?" Naruto kembali melanjutkan perkataannya, "Itu karena kau telah membantu desa Konoha dan mengalahkan Otsutsuki." Dengan wajah sedih, Kawaki membalas, "Kau pasti menantang mereka lagi kan?" Mendengar jawaban dari Kawaki, Naruto pun sedikit terkejut. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Sebenarnya, aku juga tidak masalah jika dihukum lebih berat. Apalagi, aku melakukan kesalahan yang sangat banyak. Seharusnya kau tidak melakukan itu untukku." Tak lama setelah itu, Naruto pun berdiri dan berjalan ke arah Kawaki. Setelah sampai, Naruto pun melus kepala Kawaki sambil berkata, "Apa yang kau katakan? Kau bukanlah orang jahat. Kau hanya ingin orang-orang yang kau sayangi tidak terluka. Lagi pula, kau adalah anakku juga, Kawaki." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun tersenyum dan berkata, "Kau tidak pernah berubah ya, Hokage ke-7." Adegan pun beralih ke Boruto kembali bersama yang lainnya. Terlihat, mereka mulai berpencar dan menjalani rencana mereka. Di sisi lain, Mitsuki langsung mengeluarkan ularnya dan menelusuri jebakan-jebakan yang ada di sekitar mereka. Di sisi lain juga, Sarada menggunakan mata Mangekyo Sharingan. Sedangkan Boruto, dia sedang berwaspada dengan keadaan sekitarnya. Setelah lama mencari, akhirnya Sarada menemukan benda aneh tersebut yang berada di balik ornamen Otsutsuki. Sarada berkata, "Ketemu, benda itu berada di balik ornamen Otsutsuki itu." Di sisi lain, Mitsuki yang sedari tadi menelusuri tempat tersebut membalas, "Di sekitar sini, tidak ada jebakan. Semuanya aman." Boruto membalas, "Kerja bagus semuanya. Ayo berkumpul kembali dan pergi ke sana." Terlihat, mereka pun langsung berkumpul dan berjalan menuju keberadaan benda aneh tersebut. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai ke tempat tujuan. Setelah berada di sana, Boruto dan Mitsuki pun tidak bisa melihat keberadaan benda tersebut. Boruto berkata, "Di mana Sarada? Kau bilang benda itu ada di sini." Sarada membalas, "Benda tersebut sudah berada di hadapanmu. Apa kalian tidak melihatnya?" Mitsuki membalas, "Aku tidak bisa melihatnya." Di sisi lain, Boruto berkata, "Sepertinya mata Sarada yang bisa melihat benda ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun langsung mengaktifkan mata Jogan. Terlihat, Boruto pun bisa melihat keberadaan benda tersebut. Lalu, Boruto pun menggunakan kekuatan Jogan untuk menetralisir efek dari benda yang ada di hadapannya. Setelah prosesnya selesai,
Mitsuki berkata, "Sekarang aku bisa melihatnya. Tunggu, benda apa itu?" Terlihat, benda tersebut seperti tanduk milik klan Otsutsuki. Serada membalas, "Itu seperti tanduk milik seorang Otsutsuki." Tanpa pikir panjang, Boruto pun mengambil tanduk tersebut. Ketika dia bersentuhan dengan tanduk tersebut, tiba-tiba kesadaran Boruto berpindah ke alam yang sangat gelap. Tak hanya itu, seekor makhluk berbicara kepada Boruto. Makhluk tersebut berkata, "Otsutsuki Boruto, orang yang mampu melawan takdirnya. Kau orang yang menarik." Di sisi lain, Boruto yang mendengar suara itu membalas, "Siapa? Siapa di sana? Apa yang kau inginkan dariku?" Makhluk tersebut membalas, "Aku adalah Otsutsuki Shibai." Mendengar jawaban dari Shibai, Boruto pun seketika terkejut. Tiba-tiba, Boruto mendapat penglihatan masa depan tentang banyak orang yang telah mati akibat serangan dari seorang Otsutsuki. Di sana, diperlihatkan tubuh fisik Otsutsuki tersebut mirip dengan Otsutsuki Shibai. Tak hanya itu, di sana Boruto hanya tinggal sendirian. Dan adegan pun habis sampai sini. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka menemukan benda tersebut yang ternyata adalah sebuah tanduk Otsutsuki. Setelah Boruto memegang tanduk tersebut, kesadarannya tiba-tiba berpindah ke suatu tempat. Di sana, ada makhluk yang mengaku sebagai Otsutsuki Shibai. Tak hanya itu, Boruto juga mendapat penglihatan masa depan yang dimana Boruto hanya tinggal sendirian di bumi. Apakah itu benar-benar Shibai? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-70. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.